Sultan Syahrian merupakan raja kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sewaktu kecil namanya adalah Raden Samudra. Setelah memeluk agama Islam, namanya menjadi Sultan Syahrian. Beliau merupakan raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Dan pada episode kali ini aku ingin mengajak kalian semua berkunjung ke makam beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti aku dan intro dulu ya. Assalamualaikum sanakku, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak kalian semua berkunjung ke salah satu makam Raja Banjar pertama yang memeluk Islam yang ada di Kalimantan Selatan, atau Raja Banjar pertama yang masuk Islam. Nah, jadi sebelum-sebelumnya itu ada raja-raja Banjar dulu itu agamanya itu agama Hindu ya sanakku. Nah, jadi posisinya ini berada di Jalan Kuin Utara. Nah, jadi jangan kemana-mana, tapi ikuti aku ya sanakku. Nah, jadi di sini ya sanakku tepatnya. Nah, itu dia. Makam Pangeran Sultan, komplek makam Sultan Syahrian Utara Banjarmasin. Nah, jadi tempatnya ini berada di samping jembatan jembatan Pati Masih ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalian juga bisa tidak hanya lewat mobil atau sepeda motor ya, kalian juga bisa menggunakan jalur sungai, menggunakan kelotok. Jadi tinggal di sini. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, jadi untuk parkir mobilnya itu ada di depan pintu pagar, sedangkan untuk roda 2 di dalam ya. Kita coba masuk ke dalam. Kalau ke situ itu menuju ke jalan HKSN, sedangkan situ menuju ke jalan Kuin Utara. Nah, atau sana tempat masjid Sultan Syahrian. Nah, yang pernah saya bikin videonya, kalian bisa klik videonya di pojok kanan atas ya kan aku. Kita coba masuk ya. Nah, jadi depannya ini ada jual kembang-kembang untuk menaruh kembang di makam. Coba masuk. Nah, jadi di sebelah kanan itu ada museumnya, sedangkan di kiri itu ada pendopo atau tempat istirahat. Nah, di sini parkirnya, parkir roda 2. Itu ada jual pentol, segala minuman. Nah, jadi di sini komplek pemakamannya. Jadi tidak hanya Raja Banjar pertama saja, tapi Raja Banjar pertama, kedua dan ketiga juga ada di sini ya salah. Dan juga menteri-menterinya juga ada di sini. Oke, sana kita lepas sandal dulu. Jadi banyak ya sanaku. Nah, itu makam Sultan Syahrian ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat denah-denah. Nah, ini denah-denahnya ya sanaku. Itu nomor 1. Banyak pengunjung. Nah, pengunjungnya ini tidak hanya dari sini saja, tapi dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Nah, pokoknya dari seluruh Indonesia ya pernah ke sini. Nah, ini kayaknya ini bekas bangunan yang terdahulu. Nah, bangunan yang terdahulu. Berikut ini makam Sultan Syahrian. Beliau berasal dari keturunan raja-raja kerajaan negara Daha. Beliau merupakan raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, dan pada zaman beliaulah agama Islam berkembang resmi dan pesat di Kalimantan Selatan.
Untuk pelaksanaan dan penyiaran agama Islam, beliau membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suyansah. Wan Sa'anah berasal dari keturunan kerajaan Brunei Darussalam. Beliau menikah dengan Datu Buna, cucu Kiai Mata Surat, seorang menteri di kerajaan Banjar. Semasa hidupnya, Wan Sa'anah senang mengaji Al-Quran. Beliau meninggal pada tahun 1825. Patih Kuin adalah kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasin. Ketika itu, ia telah menemukan Raden Samuda dan menganggap sebagai anak angkat. Patih Masih adalah kepala kampung Banjarmasin. Beliau pemimpin orang-orang Melayu yang sangat bijaksana, berani, dan sakti. Beliau memimpin di daerah Banjarmasin secara turun-temurun. Pada tahun 1521 datanglah seorang tokoh ulama besar dari Kerajaan Demak bernama Khatib Dayan ke Banjarmasin untuk mengislamkan Raden Samuda beserta sejumlah kerabat istana. Sesuai dengan janji semasa pertentangan antara kerajaan Negara Daha dengan kerajaan Banjarmasin, Khatib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pada permulaan abad ke-18, seorang Tionghoa datang berdagang ke Banjarmasin. Ia berdiam di Puing Cucuk dan masuk Islam sebagai mualaf. Tatkala itu, anaknya bermain-main di tepi sungai hingga jatuh terbawa arus sampai ke ujung pantai. Atas mufakat tetua di daerah Kuin, mayat anak itu dimakamkan di dalam komplek makam Sultan Suyansah. Pangeran Ahmad merupakan seorang senopati kerajaan Banjar pada masa Sultan Ahmadullah yang diberi tugas sebagai pengawal atau pengatur hulu balang jagat. Pangeran Muhammad adalah adik kandung Pangeran Ahmad. Beliau juga sebagai senopati keraton pada masa Sultan Hidayatullah I. Beliau meninggal pada tahun 1645. Said Ahmad Idrus adalah seorang ulama dari Mekah yang datang ke kerajaan Banjar bersama-sama Haji Batu atau Syekh Abdul Malik. Beliau menyampaikan syiar-syiar agama Islam dan berdakwah di tiap-tiap masjid dan langgar. Beliau meninggal pada tahun 1681. Gusti Muhammad Arsyad, putra dari Pangeran Muhammad Said. Beliau meneruskan perjuangan kakeknya Pangeran Antasari melawan penjajah Belanda. Beliau kena tipu Belanda hingga diasingkan ke Cianjur beserta anak buahnya. Setelah meletus Perang Dunia, beliau dipulangkan ke Banjarmasin dan meninggal pada tahun 1938. Syekh Abdul Malik atau Haji Batu merupakan seorang ulama besar di kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah. Beliau meninggal pada tahun 1640. Sultan Rahmatullah merupakan anak dari Sultan Suyansah. Beliau Raja Banjar kedua menggantikan sang ayah. Beliau bergelar Susuhunan Batu Putih. Sultan Hidayatullah, Raja Banjar ketiga, merupakan cucu Sultan Suyansah. Beliau bergelar Susuhunan Batu Irang. Nah, Sanako, jadi tidak hanya di dalam komplek pemakaman saja ya, tapi di luar juga ada. Nah, di luar pagar ini juga ada makam-makam, mungkin keturunan menteri-menteri atau raja-raja. Nah, bisa dilihat dari batu nisannya itu kayaknya itu sudah lama ya Sanako. Oke, kita akan menuju ke museumnya ya Sanako. Kita lihat ada apa saja yang di dalam museum. Oke, Sanako. Sanako, saya sudah berada di depan museumnya Sanako. Kita coba masuk dulu ya. Ini kita harus lepas sendal terlebih dahulu supaya menjaga kebersihan. Ini ada kas kebersihan. Oke, Bismillah, kita masuk. Kita mulai sini dulu ya Sanako. Nah, ini ada foto Sungai Kuin tempo dulu. Nah, kelihatan nggak Sanako? Silau. Nah, jadi Sungai Kuin tempo dulu begini ya Sanako. Itu ada Pangeran Antasari dan di samping ini Pangeran Antasari, ini adalah Pangeran Hidayatullah. Nah, lukisan ya. Sedangkan di sini, nah ini ada kain sasirangan. Nah, kain sasirangan tempo dulu Sanako. Nah, itu ada keterangannya apa? Kita baca dulu ya. Kain ketambah atau kain pamintan, kain permintaan. Nah, kain permintaan kesilangan. Nah, itu juga ada Sungai Kuin tempo dulu. Nah, ini ada lukisan Khatib Dayan. Nah, Khatib Dayan ini beliau ini orang yang mengislamkan Raja Banjar pertama ya Sanako. Nah, sedangkan ini adalah lukisan dari
Pangeran Sultan Sriansahnya. Nah, lukisan beliau ya sama aku. Nah, itu di samping siapa ya? Nah, lihat di bawah-bawahnya ini ada Gucci, Gucci Tempo dulu ya sama aku. Kayaknya ini terbuat dari tanah liat. Nah, ini ada apa ini? Laung. Nah, ini uang kuno. Ini perunggu ya. Nah, koin Cina. Ini juga ada ini koinnya. Sama koin Cina juga. Nah, ini koin Kesultanan Jambi. Waktu zaman Sultan Taha Saifuddin. Nah, koin Arab ya sanaku. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi itu koin Cina. Nah, ini koinnya bertulisan apa salah. Kita kesini ya guys. Nah, ini ada senjata pedang ya. Nah, senjata zaman dulu itu menggunakan pedang ini saja ya sama aku. Nah, ini ada tombak. Nah, itu ada kris. Apa itu bilah? Nah, ini juga sama aku. Ini kayaknya ini peralatan dapur ya. Ada parang, ada garpu. Nah, ini bata yang dahulu ini kan. Nah, sama itu batu-batu yang terdahulu. Di bawahnya ini ada pakaian. Nah, pakaian khas Banjar. Nah, biasanya kalau orang kawinan atau pengantinan zaman dulu itu biasanya menggunakan baju ini ya, sanaku. Nah, baju pengantin Banjar. Nah, ini ada apa ini? Relief kerang. Jadi relief kerang ini dulunya dipakai sebagai mata uang. Nah, dipakai sebagai mata uang ya sanaku. Ini ada apa ini? Timah sebagai logam mulia. Nah, selain emas dan perak dipakai timah ya sanaku. Sebagai hiasan atau sebagai mata uang. Ini juga ada koin timah. Nah, sama ini. Timah juga ini. Tapi ini timahnya bentuk kapal ya. Pakai mata uang. Nah, kalau yang lain yang tadi itu bulat-bulat, yang ini seperti kapal. Nah, itu seperti itu. Bentuknya seperti buah labu. Itu juga sama nih sebagai pengganti mata uang zaman dulu. Nah, sama ini. Hmm. Ini sama ya. Apa ini? Ini apa ini? Cengkang buah. Nah, cengkang buah kayu si janggi.
besar ya bentuknya. Hasil bongkahan beberapa rumah di sekitar makam. Nah, bongkahan rumah zaman dulu ya. Nah ini ada buku pengunjung digital, bisa di scan ya. Atau pengisian buku tamu. Segitu aja ya satu museumnya. Ya itu tadi videoku berkunjung ke makam Sultan Syah dan museumnya ya sanaku. Oke, jangan lupa pantengin terus video-videoku ya sanaku, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.